Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pemirsa semua? Sudah lama saya tidak mengupload video yang baru ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya ahli gizi Rosehan. Hari ini saya berada di kampus ya, di kampus jurusan gizi Poltekkes Banjarmasin. Ya. Kampus ini berada di kota Banjarbaru ya. Oh ya, saya juga mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Bapak Wali Kota Banjarbaru, Bapak Najmi. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa video ini kalian like ya, kalian share, dan bagi Anda yang belum subscribe bisa subscribe dulu biar saya tetap bersemangat untuk menambah konten-konten video yang lainnya. Oke, hari ini saya mau menjelaskan tentang protein nabati yang baik buat si kecil ya. Nah, kita tahu bahwa si kecil sangat memerlukan protein untuk pertumbuhan ya. Sumber protein itu ada dua, ada dari hewani dan ada dari nabati. Kelebihan hewani sudah saya jelaskan di video saya kemarin ya, bisa dilihat lagi kehebatan dari hewani. Nah, sekarang saya mau menjelaskan lagi sumber nabati yang sangat baik bagi si kecil ya. Jadi putra putri ibu harus diberikan protein ini agar kebutuhan protein dia untuk pertumbuhan, untuk perkembangan otak ya, untuk antibodi dan lain-lain bisa terpenuhi. Ada beberapa recommended bahan makanan yang dianjurkan untuk anak-anak ya, bagi ibu-ibu yang punya anak yang masih kecil dalam proses perkembangan. Sangat kita perlukan ya protein ini. Ini ada beberapa rekomendasi ya Bu yang bisa diberikan kepada si kecil. Pertama, berikan dia sumber kedelai ya. Nah, kedelai ini bisa berbentuk susu kedelai, bisa juga berbentuk tempe, bisa juga berbentuk tahu dan beberapa produk yang berasal dari kacang kedelai. Kadar protein dari beberapa produk seperti tempe itu lebih tinggi dibanding tahu ya. Nah, ibu bisa berikan menu setiap hari kepada si kecil bahan dasarnya dari tempe ya, dan juga tahu, sehingga kebutuhan protein nabatinya bisa terpenuhi untuk si kecil ya, karena dia perlu untuk pertumbuhan. Nah, kandungan protein antara tahu dan tempe lebih tinggi kandungannya pada tempe ya, namun juga ada pada tahu ya. Jadi ibu bisa selang-seling bisa beri makanan setiap hari ada konsumsi protein nabati ya. Nah, itu bisa mengolah produk itu dari berbagai makanan ya yang diolah, yang ibu bisa pakai, ibu masak gitu ya untuk anak-anak biar dia menyenangi makanan yang ibu buatkan ya. Nah, kemudian ibu juga bisa membuat berbagai bentuk menu masakan yang membuat dia sangat suka ya. Nah, ibu bisa masak misalnya berbentuk oseng-oseng tempe ya, orak-arik telur, orak-arik tempe, misalnya orak-arik tahu ya, dan banyak lagi menu masakan yang ibu buat untuk anak-anaknya ya, biar anak-anaknya menyenangi masakan tersebut. Buatlah makanan dari tempe dan tahu ini dimodifikasi aja, jangan hanya tahu tempe digoreng gitu ya, bisa dibuat dengan berbagai macam campuran. Bahkan kalau dia misalnya suka nugget, ibu bisa berikan dia nugget gitu ya, atau berbentuk lain, karena modifikasi itu penting, variasi itu penting biar anak-anaknya tidak bosan ya. Oke, itu yang pertama. Jadi berilah anak kita sumber kedelai ya, bisa dari tahu, bisa dari tempe, bisa dari susu kedelai ya. Kemudian berikutnya adalah sumber protein yang lainnya adalah kacang hijau. Nah, kacang hijau sangat tinggi juga kandungan proteinnya. Ini kita berikan kepada anak-anak kita. Dia menyukai makanan itu ya, kita buat juga bentuk-bentuk makanan yang bisa membuat dia suka gitu ya, karena dia lebih apa ya, lebih menyenangi produk itu, sehingga makanan itu jadi dia suka. Kacang hijau bisa dibuat dari berbagai macam produk, misalnya bubur kacang hijau misalnya ya, atau dibuat
untuk kacang dan lain-lain, tapi paling sering dibuat bubur kacang hijau. Anak-anak pasti suka ya. Nah, ibu-ibu bisa masak, bisa berikan bervariasi selang-seling sehingga kebutuhan protein nabatinya jadi terpenuhi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah dari jagung ya. Jagung juga kayak protein nabati ya. Nah, itu bisa kita lihat dari konsumsi jagung itu oleh beberapa nah ini ya. Nah, konsumsi jagung juga banyak kandungan protein nabatinya. Jagung juga kaya akan karbohidrat ya, kemudian juga lemak ya. Lemaknya juga bagus ya, lemak tidak jenuh sehingga anak-anak menjadi lebih sehat, terutama nutrisi untuk otaknya. Sumber protein nabati dari jagung bisa dikonsumsi dengan berbagai macam bentuk makanan. Biasanya anak-anak dibuatkan tidak berbentuk jagung yang direbus ya, tapi dimodif dengan berbagai bentuk makanan lain. Misalnya menggunakan digoreng gitu ya, campur dengan tepung ya. Jadilah berbagai macam makanan yang membuat dia sangat suka ya. Nah, ini diberikan kepada anak juga kalau bisa setiap hari biar terpenuhi kebutuhan proteinnya ya. Nah, kemudian protein yang lain juga banyak pada alpukat ya. Buah alpukat kaya akan protein, sangat bagus diberikan kepada anak-anak kita sehingga dia menjadi lebih suka, sehingga kebutuhan akan proteinnya juga penting ya. Alpukat bisa dibuat dalam bentuk jus ya, bisa dibuat dalam bentuk makanan lain. Kemudian juga dari pisang ya, buah pisang kaya protein ya. Dia juga mengandung protein yang diperlukan tubuh untuk anak-anak, dan juga mengandung asam amino triptofan yang membuat dia menjadi rileks, yang menjadi tenang, menjadi lebih bersemangat ya, lebih smart, sehingga anak-anak kita menjadi lebih suka. Nah, itu rekomendasi untuk ibu-ibu ya, segera atau berikan setiap hari makanan sumber nabati sebagai sumber protein. Fungsi protein sangat vital, dia sangat menentukan bagaimana perkembangan anak kita ya. Kecerdasan otak, kemudian juga pengaruh dari pertumbuhan ya, hormon ya, dan juga antibodi dan lain-lain memerlukan protein ya. Protein juga berada dalam darah yang kita kenal dengan hemoglobin ya, ikatan antara zat besi dan protein. Jadi berbagai fungsi protein itu luar biasa. Dia bisa berikatan dengan zat-zat lain yang berperan sangat vital. Oleh karena itu, konsumsilah sumber protein nabati ya. Jangan lupa selalu beri makanan yang kaya akan protein nabati. Salah satunya yang saya rekomendasikan tadi. Pertama, kacang kedelai, kacang hijau, pisang, alpukat, jagung ya. Dan banyak lagi dari sumber yang lain. Terima kasih, semoga ini menginspirasi bagi Anda, dan selalu berikan makanan yang baik bagi anak kita. Ajari dia mulai kecil untuk mengkonsumsi makanan yang baik, karena dia sejak kecil kita ajari, dan nanti setelah tua dia akan menjadi lebih mengerti. Terima kasih. Jangan lupa like and share, juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.